Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi ya teman-teman. Ini karena banyak yang request untuk diminta bahas soal KSN, jadinya saya coba untuk berikan contoh soal prediksi ya. Ini dari mana soal prediksi ini? Ini soal dari kemarin saya ketika mengikuti pelatihan TOT trainer guru KSN Geografi Jawa Barat, ya kan? Ini lumayan, jadi soalnya ini dari LOPI, Lembaga Olimpiade. Nah, mudah-mudahan bisa bantu kalian ya dan bisa paham pola soalnya ya, barangkali aja nanti mirip-mirip soalnya gitu ya. Nah, silakan kita bahas sama-sama. Kalau ada yang salah nanti bisa dikoreksi di diskusi aja ya. Jangan menjudge seorang misalkan siswa atau apa ya, gurunya kok jawabannya salah, bukan. Yang namanya belajar itu untuk mendiskusikan ya, bukan mencari kesalahan. Ingat ya, saya sebagai guru mengingatkan siswa-siswa di Indonesia untuk jangan dikit-dikit menjudge siapapun gitu. Oke, nomor satu, eh, ini nomor satu terkait meteorologi dan klimatologi ya. Nah, cakupan iklim pada lapisan atmosfer bawah beberapa ratus meter yang dipengaruhi kondisi topografi tanah, vegetasi, bangunan dinamakan iklim global, sinoptik, meridional, lokal, mikro. Oke. Nah, ini kan jarang sekali diajarkan untuk di materi standar di sekolah ya. Ini materi mungkin kuliah ya. Jawabannya apa? Jawabannya ini cenderung ke iklim mikro ya. Jadi kalau ada mikro ada makro gitu. Kalau mikro itu tatanan iklim yang sederhana. Paling sederhana itu apa? Dikontrol oleh kondisi-kondisi yang biasanya kita jumpai di sekitar lingkungan. Ketinggian, vegetasi, bangunan itu kan kondisi di sekitar kita ya. Nah, jadi kalau misalkan contoh sederhana kayak gini. Kalau di sekitar rumah kamu ada pohon, pastinya cuaca di sekitar kamu akan teduh ya gitu kan. Tidak ada panas menyengat, itu iklim mikro jadi maksudnya gitu. Kalau banyak bangunan tinggi nanti kan akan menghalangi angin, akhirnya jarang ada hembusan angin kencang misalkan, itu maksud mikro gitu. Kalau yang makro kan itu dipengaruhi oleh apa ya, banyak ya, entah itu efek rumah kaca ya, posisi jarak bumi matahari itu makro kan. Tapi kalau mikro itu ya skala sederhana ya, di lingkungan kita jadi mempengaruhi. Ketinggian topografi ya, daerah dataran tinggi kan dingin ya. Kalau yang daerah dataran rendah panas itu kan mikro gitu maksudnya ya. Itu sih analisanya. Tapi kalau ada yang kesalahan silakan dikoreksi aja. Banyak baca kuncinya ya. Karena guru juga sama banyak baca, apalagi siswanya. Kalau malas baca ya nggak bakal juara kamu. Nomor 2, tahun 2020 Indonesia mencatat jumlah energi terbarukan untuk tenaga listrik sebesar 14,21% dari total pembangkit listrik nasional. Energi pembangkit listrik utama yang berasal dari energi terbarukan berasal dari tenaga surya, angin, panas bumi, air, bioenergi. Nah, ini saya juga bingung. Ini harus nyari datanya sebetulnya. Ya. Jadi energi pembangkit listrik utama dari energi terbarukan. Energi terbarukan itu energi yang dari sumber yang ini everlasting ya, yang melimpah. Tapi karena kecanggihan teknologi, jadi bisa dimanfaatkan maksimal. Saya kemarin tuh antara ini sih, ini kan nasional ya, bicara nasional. Kalau nasional, tenaga surya itu masih belum di Indonesia itu. Ya. Ini semuanya masuk energi terbarukan ya. Cuman kan yang dibintakan di soal kan nasional. Saya antara ini sih, antara angin sama air nih. Tapi karena saya baca mengenai berita tentang apa sih, yang pembangkit listrik tenaga bayu ya, angin di Sidrap, Sulawesi Selatan tuh yang gede, ya taman taman angin gitu ya, taman kincir angin. Jadi saya jawabnya ya ini tenaga angin. Tapi kalau kalian punya data yang lebih up to date atau apa, silakan aja cari ya. Saya jawabnya angin. Jadi ini harus cari datanya, gitu ya. Cari datanya, silakan. Ya.
Nomor 3, perhatikan gambar, ada gambar ini ya. Ini terkait mitigasi. Mitigasi yang terdapat dalam gambar tersebut adalah mitigasi struktural, non-struktural, hibrida, vegetatif, teknik. Ini kan ada wilayah dataran rendah ya sebelah kirinya ini. Ini ada pemukiman lah gitu ya. Nah, lihat ke sini. Ini pantai, ini ada, lihat bangunan ini tembok ya. Tanggul ini tanggul alamnya. Nah, ini ada dua kombinasi tanggul beton dengan tanggul alam, misalkan mangrove atau apalah itu ya. Nah, kalau dua kombinasi namanya mitigasi hibrida. Kalau mitigasi struktural itu mitigasi yang berbasis bangunan. Misalkan ini bangun beton aja, ininya nggak ada nih apa mangrove-nya ya, yang vegetatifnya. Ini yang alamnya nggak ada, itu struktural. Kalau non struktural itu yang mitigasi bersifat kepada apa ya, kesiapsiagaan warga itu. Jadi kepada ilmu kalau non struktural itu. Ya. Kalau struktural itu bangunan-bangunan yang hasil karya manusia. Ya. Tapi kalau yang alami ini vegetatif. Nah, kombinasi vegetatif alam dengan bangunan itu hibrida namanya. Oke. Siapa yang tahu kalau ini istilah-istilah ini, mitigasi teknik atau apa. Nomor 4, jenis energi yang paling banyak dikonsumsi secara global. Minyak bumi, batu bara, gas, nuklir, energi terbarukan. Kayaknya minyak bumi ini. Ya, ini kan kenapa? Ya paling banyak sedunia kan apa namanya? Mobil itu kan, pesawat terbang, kereta api kan banyak pakai minyak bumi ya, entah itu bensin premium atau aftur ya untuk pesawat ya, dan lain-lain. Datanya ada sih, coba bisa kamu cek. Nomor 5, keberadaan gunung api dapat memengaruhi kegiatan manusia. Dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah lembah pada kaki lereng gunung api. Nah, yang dilihat nih, lembah kaki lereng gunung api. Luncuran awan panas, tanah pertanian subur, munculnya aliran air panas, rawan lahar dingin, perubahan iklim akibat tutupan abu vulkanik. Nah, ini spesifiknya ke sini nih. Ini harus paham berarti morfologi gunung api. Lembah sungai pada kaki lereng gunung. Ini jawabannya yang saya sih jawab yang ini, luncuran awan panas. Kenapa? Karena contohnya gini aja deh. Nah, ini ya. Nah, maksudnya lereng kaki gunung, lembah itu ini. Ini kan gunung api. Ini kan lerengnya ya. Ini lembahnya ini kan cekung. Nah, ini kalau gunung api meletus ya akan nanti awan panasnya yang ke sini, ke bawah ya kan. Kalau banjir lahar dingin biasanya di aliran sungai di hilir biasanya. Karena kan di sini ngendap abu vulkaniknya, kena air, erosi, baru dia sampai ke hilir gitu. Nah, jadi kalau yang di lembah kaki lereng di sini itu awan panas yang apa namanya berbahayanya gitu. Jadi saya logikanya ke sana. Ya silakan kalian kalau ada punya jawaban lainnya nggak apa-apa. Nomor 6, faktor berikut yang menyebabkan lahan pertanian dapat menyusut. Nah, ini saya juga bingung nih. Jenis tanah, erosi tanah, sistem produksi, pewarisan lahan, tenaga kerja. Nah, ini diundi ya. Jadi saya hanya mengira-ngira. Ya, jadi kenapa lahan pertanian dapat cepat menyusut? Tuh menyusut itu berarti berkurang ya si jumlahnya. Saya kira jenis tanah enggak, erosi tanah juga enggak, tenaga kerja enggak. Nah, saya tuh bingung antara sistem produksi dan pewarisan lahan gitu. Saya coba jawab yang pewarisan lahan sih karena kalau lahan itu diwariskan biasanya sering dijual gitu, kemudian dijadikan pemukiman gitu ya atau industri. Jadi eh, saya begitu biasanya analisanya. Oke ya, jadi itu analisanya seperti itu. Ya silakan kalau punya analisa lain boleh didiskusikan dengan guru, dengan teman kamu juga boleh. Nomor 7, gelombang yang memiliki periode gelombang tertinggi ya, pasang surut, tsunami, swell, angin kapiler. Oke, ini morfologi gelombang.
Ya, ada banyak ya kan, ada tinggi gelombang, panjang gelombang, ada amplitudo gitu ya. Ini sering muncul sih di bagian yang oceanografi. Saya temukan jawabannya di sini, di mana? Kamu cari dalam bentuk bahasa Inggris ya, keywordnya banyak, jadi materi-materinya itu dalam bahasa Inggris kalau mau lengkap. Nah ini wave in ocean, jadi ini morfologi gelombang di bagian bawah, ya kan? Ini ada tinggi gelombang itu ini panjang gelombang wavelength, ya kemudian periode or periode, nah ini atau periode gelombang. Oke, nah kita lihat tabelnya di sini ada nih. Name, ripple, sea, swell, tsunami, tide. Nah ini ada typical periodnya. Kalau ripple itu gelombang gemercik-gemercik gitu ya. Kalau di pantai ada tuh yang bergulung-gulung tapi kecil gitu ya. Kurang dari 0,2 second atau detik. Gelombang laut 0,2 sampai 9 detik. Swell 9 sampai 30 detik. Tsunami 15 menit sampai 1 jam. Nah tide ini pasang surut itu beberapa jam. Jadi kan periodenya pasang surut itu lama ya. Tergantung dari ini kan gravitasi bulan gitu ya. Nah, jadi ini jawabannya tadi yang mana ya? Nah, ini jawabannya yang pasang surut yang A gitu. Nanti bisa aja mana yang punya periode paling pendek ya, tinggal dilihat tadi ya yang ripple gitu ya. Nah, jadi lihat tabelnya. Silakan cari keywordnya pakai bahasa Inggris kalau nggak ketemu di modul-modul dalam bahasa Indonesia. Jangan malas gitu ya. Nomor 8, unsur cuaca yang dapat dianalisis dari proksi iklim seperti INTS. Jadi kalau kita mau lihat kondisi iklim di masa lalu, dalam INTS itu apa yang ditemukan? Apakah awan, perawanan, kelembaban, suhu, curah hujan, tekanan udara. Nah, saya pernah baca di dalam satu jurnal itu yang bisa diidentifikasi kalau kita ngebor inti es, misalkan di Antartika kita ini ya, ngebor es sampai kedalaman berapa ratus meter. Nah, apa yang ditemukan? Yang ditemukan itu rekaman suhunya bisa diketahui. Ya, rekaman suhunya. Karena kan ada nanti gelembung-gelembung biasanya ya, gelembung-gelembung atau apa gitu kan. Itu menandakan nanti perbedaan suhu. Biasanya gitu. Jadi coba ada kamu ganti keywordnya di tadi ya di Google dari jadi apa sih? INTS atau core ice identification atau apa ya? Atau temperatur in ice core gitu ya. Ini banyak kok. Ya. Jangan terpaku dengan yang bahasa Indonesia. Nomor 9, kekeringan sumber daya air permukaan dan air tanah dapat menimbulkan bencana apa? Meteorologi, klimatologi, hidrologi, geologi, atau biologi. Kekeringan sumber daya air permukaan itu kan kayak danau, sungai, kemudian ya apa ya, rawa gitu ya. Kemudian air tanah di bawah tanah kita, itu dia menyebabkan nanti bencana apa? Meteorologi berkaitan dengan cuaca, klimatologi iklim, hidrologi air, geologi itu bencana geologi ya, tektonik gitu, longsor, erupsi gitu kan. Biologi itu bencana yang berkaitan dengan biasanya penularan virus kayak sekarang. Kayak corona sekarang itu bencana biologi namanya. Nah, ini jawabannya yang hidrologi. Ya, saya coba buka ternyata cek-cek di sini nih. Dapatnya di sini. Nah, ini. Hydrologic hazard ya, various type present, myriad technical bla bla bla. Nah, ini. Specifically hydrologic hazard include flooding and related event. Landslide, river deposition, and drought. Nah, ini drought itu kekeringan. Nah, di sini. Jadi bencana hidrologi itu akan mencakup ini, contohnya keringan ya. Oke. Jadi itu. Kalau meteorologi, klimatologi ini gabungan betul. Geologi kan tektonik, gunung api meletus ya gitu. Longsor atau banyak apa lagi? Tsunami itu gabungan ya. Geologi yang memicu bencana hidrologi ya. Nomor 10, pembuatan pelabuhan umumnya disertai pembangunan breakwater, sifat gelombang yang terkait dengan pembangunan breakwater. Refaksi, difraksi, intervensi, refluksi, reflaksi.
Ini jawabannya saya difraksi. Jadi ini gelombang. Saya dapat di sini gerakan air laut. Nah, ini refraksi dan difraksi. Ini banyak muncul sih. Kalau refraksi itu perubahan gelombang laut karena adanya perubahan kedalaman ini dasar laut. Ya, ini saya cek deh. Mana ya? Coba. Nah, refraksi pembelokan gelombang karena perubahan kedalaman. Ini kan, ya, kan tadinya kan gelombang dari laut bergerak ke pantai. Nah, karena pantai kan makin dangkal ini, akhirnya berubah gerakannya di apa namanya gelombangnya belok gitu. Nah, kalau difraksi ini pembelokan karena penghalang. Nah, ini breakwater ini ya. Ini tadi kan breakwater. Nah, ini contoh pelabuhannya. Jadi dia nanti berubah arah ketika masuk ke sini. Ini ada penghalangnya, dia akan berubah gitu ya. Gambarnya mana ya? Ya ini. Nah, ini difraksi. Ini breakwaternya ini. Jadi silakan cari di Google gitu. Nah, ini kan difraksi ini pelabuhan ya misalkan. Nah, ini breakwaternya. Ini difraksi gelombang. Kemudian 12, kualitas sumber daya lahan dinilai dari kemampuan lahan terhadap tujuan pemanfaatannya. Kelas kemampuan lahan minimal yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian intensif, kata kuncinya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kamu harus lihat kelas kemampuan lahan. Tabelnya ada sih. Di sini nih misalkan. Kelas kemampuan lahan. Ada tabelnya, kamu coba cek. Minimal kan dimintanya, nah di sini ada. Nah, di sini ada keterangannya pertanian intensif H. Oke, minimal tuh yang 2 berarti ini kan. Ya, paling minimal itu yang kelas 2. Yang kelas 3 kan sudah nggak bisa ya. Nah, kelas 2 minimal. Nanti di sini kamu baca ulang, ada yang cagar alam, kehutanan, bisa aja nanti di soal itu diganti, entah itu yang pertanian terbatas atau pertanian sangat intensif ya. Jadi dicari. Ini tabel ininya, diagramnya ya. Kalau kelas 7, kelas 8 tuh makin daerah yang tinggi ya, makin berkurang pemanfaatannya untuk cagar alam. Jadi semakin datar tuh semakin banyak digunakan untuk kegiatan pertanian gitu kan. Mana ada yang mau di daerah yang miring gini bikin pertanian gitu. Rawan erosi. 13, pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan mempengaruhi komponen penyusunnya. Berikut pernyataan yang benar terkait pengurangan risiko bencana. A, B, C, D. Bahaya tidak dapat dikurangi namun dapat ditambahkan magnitudonya sehingga risiko semakin meningkat. Salah. Kerentanan dapat ditingkatkan dengan kegiatan mitigasi bencana. Salah. Masa kerentanan ditingkatkan? Enggak kan? Kapasitas dapat meningkat dengan menurunkan kesiapsiagaan. Salah. Harusnya meningkatkan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dan mitigasi akan meningkatkan risiko bencana. Salah. Mengurangi dong harusnya. Yang E ini. Risiko bencana dapat dikurangi ya. Jadi setiap daerah itu punya risiko bencana masing-masing ya. Tergantung karakternya. Jadi resikonya dapat dikurangi dengan manajemen aspek masyarakat yang terkait dengan bencana pada komponen kerentanan dan kapasitas. Jadi kan dalam satu wilayah itu kan ada manusia, ada alamnya kan. Nah, ini ada hitung-hitungannya sih. Jadi resiko bencana itu berasal dari faktor apa, kerentanan dan kapasitas gitu ya. Ada kok rumusnya, cek di BNPB, web BNPB ya, ada, bisa di-download itu nanti ada. Terkait dengan rumus resiko bencana ya, kerentanan tuh ada rumusnya. Gitu ya. Tapi ini secara logika bisa dibaca lah gitu ya. Di nalar gitu ya. 14, bioenergi berikut yang masih dicampur dengan bahan bakar fosil berupa gasolin agar dapat digunakan. Bioenergi ada kata bio berarti dari makhluk hidup ya. Biodiesel, bioetanol, minyak nabati, biogas, briket. Jawabannya ini saya cek diesel ini. Jadi bioenergi dicampur, jadi dari misalkan minyak hasil apa ya, diperas ya, dari ekstrak
buah jarak misalkan, tahu kan buah jarak, tahu nggak? Coba cek, dicampur dengan gasolin, ini kan produk minyak ini ya, minyak gitu, minyak bumi, jadinya biodiesel. 15. Lantai samudra adalah kenampakan yang dapat terbentuk pada batas antar lempeng tektonik bertipe subduksi kolisi di tipe konvergen divergen transport. Lantai samudra itu kan mid ocean ridge, berarti itu divergen ya kan? Ingat nggak? Mid ocean ridge. Oke. Nah ini ya lantai samudra. Ingat batas lempeng ya, yang ada konvergen divergen transform. Nah, ini kalau lantai samudra itu dari divergen. Ini kayak samudra Atlantik ini kan. Nah, ini pemekaran lantai samudra. Ini divergen ya. Ini. Ingat ya, ini ada yang konvergen, ini subduksinya, ini yang divergen, ini yang ada transform tuh yang patahan ya, geser. Jadi ingat lagi mengenai zona tumbukannya dengan fenomena yang muncul ya. Dibaca ulang. Oke, jadi sekian dulu untuk pembahasan 1 sampai 15. Jadi ada 60 soal yang kemarin pas saya tes ikut seleksi tutor OSN Jawa Barat, KSN Jawa Barat. Untuk contoh soal lainnya sih kalau mau baca silahkan cek di deskripsi aja ya, ada linknya sudah saya cantumkan, ada 4 link di web yang sudah saya upload ya untuk baca-baca. Ini silakan gratis ya, daripada bayar-bayar untuk ikut pelatihan. Ini saya coba tulis hasil kemarin supaya semua siswa-siswi di Indonesia bisa belajar mandiri ya tanpa harus bingung cari contoh-contoh soalnya. Oke, terima kasih. Silakan boleh di-share ke teman-teman lain, diskusi dengan guru, dengan teman supaya tingkat daya nalar kamu dalam menjawab soal lebih bagus ya. Karena memang soal KSN itu memerlukan daya nalar yang bagus, yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.